bangun tidur, masuk kamar mandi, wudhu, keluar dari kamar mandi, kemudian sholat, tahiyat sholat qiyamul lail atau sholat sunatul fajar, kemudian berangkat ke masjid dengan doa-doa yang sudah diajarkan kemarin. Kali ini kalau kita sudah masuk masjid, kemarin sudah diajarkan masuk masjid dengan kaki kanan. Nah, kemudian kalau kita sudah masuk ini, kalau kita sudah masuk, maka jangan duduk kecuali sudah sholat tahiyatul masjid. Jadi masuk masjid jangan duduk, walaupun di tengah khutbah. Masuk, datang di khutbah, entah itu khutbah pertama atau khutbah kedua, tetap disunahkan kita tahiyatul masjid. Nah, selain tahiyat haram, di saat khutbah kita sholat, tapi untuk tahiyatul masjid tetap sunnah dan tetap diperbolehkan. Nah, hilangnya kesunahan tahiyatul masjid itu dengan duduk. Nah, bukan duduk untuk minum. Kalau duduk untuk minum tidak hilang kesunahannya, masih tetap sunnah. Ya. Tapi duduk dan disengaja memang ingin tidak sholat, baru itu hilang kesunahannya. Nah, tapi kalau lupa kemudian ingat, nggak hilang, tetap sunnah. Nah, sholat tahiyatul masjid. Atau juga ya itu, nah itu baru hilang kesunahannya tahiyatul masjid. Lah itu sangat dianjurkan tidak duduk kecuali sudah sholat tahiyatul masjid. Lah sholat tahiyatul masjid ini bisa digabung dengan sholat lainnya. Nah, bisa hilang kesunahan tahiyatul masjid juga dengan apa? Kalau takut kehilangan tertinggal jamaah. Bukan tertinggal ya. Ada orang sholat fardu, ada sholat berjamaah sudah. Kita masuk waktu zuhur atau asar ada sholat berjamaah. Ini hilang sudah kesunatan tahiyatul masjid, langsung sholat fardu berjamaah dengan yang ada itu. Hilang kesunahan tahiyatul masjid. Maksudnya apa? Hilang untuk sendirinya. Inti kita sholat khusus tahiyatul masjid hilang. Tapi dapat tetap kesunahan tahiyatul masjid. Kenapa? Tahiyatul masjid ini bisa digabung dengan sholat lainnya. Nah, masuk ada jamaah zuhur, langsung aja ikut sholat zuhur. Ikut sholat zuhur itu niat zuhur plus tahiyatul masjid, atau niat zuhur tanpa niat tahiyatul masjid, dapat kedua-duanya. Karena situ ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat. Supaya dapat sunat tahiyatul masjid itu harus diniatkan. Ada pendapat yang lain mengatakan walaupun tidak niat dapat kesunahan tahiyatul masjid. Nah, itu hilang kesunahannya untuk sholat sendiri, ya. Tapi digabung boleh. Nah, kalau kita masuk Masjidil Haram, gimana? Ngelihat. Kalau kita mau tawaf, tawaf dulu. Setelah tawaf, sholat sunnatul tawaf, baru sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi masuk Masjidil Haram itu masih tetap ada kesunahan tahiyatul masjid. Nah, kalau kita mau tawaf, ya tawaf dulu. Setelah tawaf sunnatul tawaf, setelah sunnatul tawaf baru tahiyatul masjid. Tapi kalau kita nggak mau tawaf, ya langsung tahiyatul masjid. Lah, kalau orangnya nggak mau tahiyat, gimana? Dikatakan tadi itu diganti dengan bagiatus salihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Berapa kali? 4 kali.
Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali. Ada yang mengatakan ya, 3 kali. Ada yang mengatakan 3 kali. Ada yang mengatakan kalau untuk orang nggak punya wudhu 3 kali, untuk orang yang punya wudhu sekali. Ya. Hah? Jadi masuk nggak mau sholat tahiyatul masjid, langsung duduk, ganti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali. Ada yang mengatakan enggak, 3 kali. Ada yang mengatakan 3 kali untuk orang yang nggak punya wudhu, sekali untuk orang yang punya wudhu. Orang punya wudhu, saya punya wudhu, masuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sekali cukup. Untuk apa? Bagiatus sholihat ini untuk menghilangkan kemakruhan masuk masjid tanpa tahiyat. Jadi kalau kita masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid, duduk makruh. Supaya hilang kemakruhannya, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dengan perbedaan yang ada. Lah, kemudian kembali ke pembahasan sebelumnya. Kita dianjurkan untuk sholat sunatul fajar itu di mana? Di rumah. Ya. Lah, kalau kita belum di rumah, belum sholat sunatul fajar, ya, berarti apa? Kita sholat sunatul fajarnya gabungkan dengan tahiyat. Makanya di situ dikatakan apa? Fayujzika ada anit tahiyat. Kita melaksanakan sunatul fajar sudah dapat tahiyat masjidnya juga. Dapat 2, 1 sholat yaitu sunatul fajar, dapat plus tahiyatul masjid. Tapi ada yang mengatakan harus diniatkan. Ya, berarti niatnya sunatul fajar wa tahiyatul masjid baru dapat kedua-duanya. Kalau hanya sholat sunatul fajar tidak dapat tahiyatul masjid. Dengan perbedaan yang ada. Lah, setelah sholat dari 2 rakaat ini sunatul fajar atau tahiyat, fanwil i'tikaf, niatlah i'tikaf. Artinya Pak, kalau masuk masjid itu jangan lupa untuk niat i'tikaf. Lah, i'tikaf itu tidak membutuhkan waktu lama, walaupun sebentar. Karena i'tikaf itu adalah al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid fauqa tuma'ninati sholat, di atas waktu tuma'nina dalam sholat. Itu minimalnya waktu i'tikaf. Masuk masjid niat i'tikaf, lewat ukuran tuma'nina sholat keluar, sudah dapat pahala niat, pahala i'tikaf. Nah, sudah dapat pahala i'tikaf. Nah, jadi jangan sampai masuk masjid tanpa niat i'tikaf. Lah, apakah harus yakin bahwa itu masjid? Tidak harus. Tidak harus yakin kalau masjid. Pokoknya kita tahu ini kalau masjid. Nah, niat i'tikaf, walaupun ternyata musola, tidak apa-apa. Yang penting kita niat i'tikaf ya, dengan apa? Menyangka bahwa ini adalah masjid. Kecuali kalau sudah tahu kalau ini musola. Nah, beda. Lah, karena apa? Banyak di Indonesia ini tadinya musola, kemudian dibesarkan jadi masjid, termasuk sebelah musola, dibesarkan jadi masjid. Nah, sehingga yang utara sama selatan itu masjid, yang tengah musola, yang tengah musola. Nah, jadi banyak, ya banyak. Kalau yang di Gang 12 itu musola yang menara. Kalau yang bangunan sekarang masjid, yang menara dulu musola. Nah, sebelahnya pondok itu yang menara itu dulu musola. Nah, menara ke parkiran motor yang ada gentengnya itu musola. Ya. Kalau yang bangunan baru ini masjid total semuanya sudah. Ya. Nah, jadi walaupun mengira bahwa itu masjid, niatlah i'tikaf. Ya. Ya, jadi kalau ternyata masjid, ya alhamdulillah dapat pahala i'tikaf. Kalau bukan, ya nggak rugi dengan niatnya. Ya, tidak rugi dengan niat, karena orang yang niat kebaikan itu, ya, ketika nggak bisa melakukan dapat apa?
dapat kebaikan. Ya, dapat kebaikan. Nah, sebagaimana di dalam hadisnya Nabi disebutkan man i'takafa qadrafu wa kinaqafa ka'annama a'taqana sama. Ya, barang siapa yang i'tikaf, ya, fuwaqanaqa itu ukuran memerah susu onta, ya, ukuran memerah susu onta, pahalanya seperti orang memerdekakan budak. Nah, jadi iktikaf dalam waktu singkat seperti memerah susu onta, itu pahalanya seperti memerdekakan budak. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid atau sunatul fajar, nah, niat iktikaf lah, di situ itu dia diajarkan apa? Untuk membaca doa. Doa apa? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, setelah 2 rakaat fajar atau tahiyat. Nah, lah riwayat doa ini ada riwayat yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, ya, seperti riwayatnya Ibnu Abbas, ya, riwayat Ibnu Abbas. Tapi di riwayatnya Imam At-Tirmidzi, ya, dan selainnya dari Ibnu Abbas, ya, bahwa Rasulullah doa dengan doa ini setelah selesainya dari sholat malam Jumat, dari sholatnya malam Jumat. Nah, jadi bukan sholat subuh, ya, setiap hari, tapi setelah, ya, sholatnya Lailatul Jum'ah. Nah, tapi kita dianjurkan untuk apa? Membacanya setelah sholat apa? Sebelum sholat subuh, setelah 2 rakaat tahiyat atau rakaatul fajar. Nah, doanya cukup panjang, ya. Tapi di sini ada perbedaan. Perbedaannya ada tambahan di sini apa? Wa taqdili biha hajati. Sedangkan apa yang kita baca biasanya nggak ada itu. Nah, wa taqdili biha hajati nggak ada. Nah, doanya meliputi segalanya itu. Allahumma inni as'aluka rahmatan tahdi biha galbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslu biha dini wa tahfadu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyitu biha wajhi wa tulhimuni biha rusli wa ta'simuni biha min kulli su. Di sini ada tambahnya waqta dili biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lam annahu la yusibani illa ma katabtu alayya. Ya. Artinya di situ kita memohon kepada Allah rahmat. Ya. Rahmat dari mana? Dari sisi Allah. Ya, dari karunia-Nya Allah, dari kemurahannya Allah. Ya. Yang membuat atau yang menunjukkan rahmat itu yang menunjukkan atau mengarahkan hatiku. Nah, mengarahkan hatiku kemana? Diarahkan kemana? Ditunjukkan kemana? Kepada Allah. Nah, hatinya diarahkan menuju kepada Allah. Tahdi biha galbi ay ilallah. Nah, wa tajma'u biha syamli. Nah, jadi urusanku yang kacau balau tajma'. Kembalikan apa? Kumpulkan lagi. Artinya apa? Yang kececeran ini, yang membuat bingung, tajma'. Kumpulkan. Artinya apa? Jangan sampai dengan rahmat ini aku minta memohon kepadamu untuk apa? Tajma'u amri. Jadi urusanku ini supaya apa? Bisa ditangani. Nah, sekarang kalau barang kececeran, ada di sana, bingung enggak kita? Nah, nanti harus ke sana, bingung. Nah, kita minta Allah mengumpulkan. Nah, supaya apa? Mudah, gampang. Nah, kalau kita mau ngambil gampang, kalau kita mau melakukan sesuatu mudah itu. Wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'thi. Nah, jadi memperbaiki. Talumu memperbaiki. Ya, memohon kepada Allah dengan rahmatnya apa? Memperbaiki, ya, sya'thi. Ya. Sama urusanku tadi. Jadi mengumpulkan dan memperbaiki. Ya. Wa taruddu biha ulfati, mengembalikan, ya, kebiasaan-kebiasaanku. Ya.
ya, kebiasaan baik. Wa tusli biha dini, memperbaiki dengan rahmat itu dini agamaku. Wa tahfadzu biha ghaibi, menjaga dengan rahmat itu ghaibi, ai batinku, ya. Ya, batinku. Wa tarfa'u biha syahidi, mengangkat dengan rahmat itu syahidi, ai zahirku, ya, sesuatu yang zahir. Ghaibi sesuatu batin, syahid sesuatu yang zahir. Ya. Wa tuzakki biha amali, membersihkan, ya, amalku. Nah, membersihkan itu berarti apa? Menambah pahalanya, mensucikan dari keburukan-keburukannya, ya. Wa tubayyitu biha wajhi, dan memutihkan, ya, dengannya wajahku. Ya, wa tulhimuni biha rusdi, ya, mengilhamkan kepadaku rusdi, ya, untuk apa? Dapat melakukan amalan yang baik, ya, yang menguntungkan di saat ini dan akan datang. Wa taqdili bihajati, mengkabulkan untukku segala hajatku. Wa ta'simuni, menjagaku biha dengan rahmat itu min kulli dari setiap keburukan. Allahumma inni as'aluka imanan daiman, ya. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi. Nah, aku memohon kepadamu iman yang selalu, ya. Yubashiru qalbi, yang apa? Yang melekat pada hatiku, ya. Yubashiru qalbi, yang melekat pada hatiku. Wa yakinan sadigan, keyakinan yang kuat, ya. Hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtu alayya, sehingga aku mengetahui atau aku yakin bahwasanya tidak ada apapun yang menimpaku kecuali apa yang telah Engkau tentukan padaku. Jadi kalau orang sudah punya keyakinan yang kuat, iman yang sudah melekat dalam hatinya, ya, dia akan pasrah. Jadi ketika terjadi apapun kepada dia, dia tidak akan menyalahkan sana, tidak akan menyalahkan sini. Kenapa? Dia tahu bahwa yang terjadi ini adalah ketentuan Allah. Nah, hatta alama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya. Nah, kematian, hilang, terjadi A, terjadi B karena ini, karena itu, dia nggak akan menyalahkan semuanya. Nah, kenapa? Imannya kuat dan imannya sudah melekat dalam hatinya. Tapi kalau belum lekat dalam hatinya, belum kuat, nah, terjadi masalah, ini gara-gara fulan, ini gara-gara ini, nah, ini gara-gara apa? Imannya belum kuat, sehingga menyalahkan sana, menyalahkan sini, ya. Karena itu Nabi diriwayatkan, Imam Anas bin Malik ketika menjadi khadim Nabi, ya, dari usia 10 tahun sampai 20 tahun itu nggak pernah Nabi mengatakan, kenapa kamu terlambat, kenapa kamu lakukan ini, nggak pernah. Ketika Nabi diomongi orang, kenapa nggak kau tegur, kenapa nggak kamu marahi, ya. Katanya Nabi, Masya Allah kan, wa malam yasha lam yakun. Jadi yang diinginkan oleh Allah terjadi, yang nggak diinginkan oleh Allah nggak terjadi. Jadi dia terlambat itu adalah keinginannya Allah, dia cepat keinginannya Allah, terjadi ini dari dia karena keinginannya. Nah, kenapa? Itulah contohnya. Waraddini bima qasamtahu li, buatlah aku ridho dengan apa yang kau tentukan untukku. Ya, buatlah aku ridho dengan apa yang telah kau tentukan untukku. Nah, orang ridho, wardha bima qasamahu lak, ya, takun aghnan nas. Kalau kita ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah, akan menjadi orang yang paling kaya. Nah, kita minta di situ, waraddini bima qasamtahu li, ya, buatlah aku ridho dengan segala yang engkau tentukan untukku, ya. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqa. Nah, aku memohon kepadamu ya Allah, ya, berikan kepadaku imanan sadiqa, iman yang jujur, wa yakinan, keyakinan, laisa ba'dahu kufur, tidak ada setelah keyakinan itu kufur, ya. Wa as'aluka rahmatan, dan aku memohon kepadamu rahmat, analu, aku mendapatkan biha dengan rahmat itu syarafa karamatika fid dunya wal akhirah, kemuliaan anugerahmu di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-fawza inda liqa, ya Allah, aku memohon kepadamu kesuksesan, keberhasilan inda liqa, saat berjumpa.
saat berjumpa dengan Allah. Wasabra indal qadha, aku juga memohon kepadamu apa? Sabar. Nah, ketika apa? Ketentuan, terjadinya ketentuan yang engkau tentukan. Wa manazila syuhada, aku mohon kepadamu kedudukannya para orang-orang mati syahid. Wa aisyah suada, dan aku memohon kepadamu kehidupan orang-orang yang beruntung. Wa nasra alal a'da, dan aku memohon kepadamu pertolongan atas musuh. Musuh itu baik nafsu, setan, dan yang lainnya. Wa murafaqatal anbiya, dan aku memohon kepadamu ya Allah menjadi apa? Pendampingnya para nabi. Nah, mendampingi para nabi. Allahumma inni unzilu bika hajati, ya Allah turunkan hajatku. Wa in dha'ufa ra'yi, sekalipun aku lemah untuk menggapainya, mendapatkannya. Wa ghasura amali, ya. Wa ghasura amali, ya. Karena apa? Teledornya aku dalam amalku atau usahaku. Waftagartu ila rahmatik, aku membutuhkan untuk mencapai hajat, ya, itu apa? Ke rahmatmu. Fa'as'aluka ya qadhiyal umur, maka aku memohon kepadamu ya qadhiyal umur, yang menentukan segala urusan. Wa ya syafiyas sudur, yang menyembuhkan segala penyakit hati. Kama tujiru bainal buhur, sebagaimana engkau, ya, cegah di antara lautan dari bercampur, ya. Antujironi, lindungilah aku, min azabis sa'ir, daripada azabnya neraka, wa min da'wati subur, dan daripada seruhan kehancuran, wa min fitnatil kubur, dan dari fitnahnya kubur. Allahumma ma ghasura anhu amali, ya Allah, apa yang lemah darinya ra'yi, pemikiranku, wa dha'ufa anhu amali, dan lemah darinya amalku, usahaku, ya. Walam tablughu, dan tidak mencapainya niyati, niatku, wa umniyati, dan angan-anganku, fi min khairin, daripada kebaikan, wa atahu, engkau janjikannya ahadan kepada seseorang, min ibadah, daripada hambamu, au khairin anta mu'ti ahadan, atau kebaikan yang kau telah berikan kepada seseorang, min khalqika, daripada makhlukmu. Fa inni arghabu ilaik, ana fa inni raghibun ilaik, maka sesungguhnya aku bertawajuh kepadamu, memohon kepadamu, fihi, di dalam hal itu, untuk mendapatkan itu. Wa as'aluka iya ya rabbal alamin, dan aku meminta kepadamu, ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina muhtadin, ya Allah jadilakan aku orang-orang yang memberikan petunjuk, muhtadin, yang bisa menjalankan petunjuk tadi itu, ghairadhalin, bukan orang yang sesat, wala mudillin, dan menyesatkan. Harban li'adaik, yang selalu memerangi musuh-musuhmu. Silman li'auliaik, ya, berbuat baik kepada para auliamu. Nuhibbu bihubbikan nas, aku mencintai dengan cintamu anas, manusia, ya, mencintai manusia dengan cintamu. Wa nu'adi bi'adawatika min khaliqik, ya, dan aku memusuhi, ya, dengan permusuhanmu, min khalqik, daripada makhlukmu. Jadi mencintai karenamu, ya, memusuhi juga karenamu. Ya. Allahumma hadza doa, ya Allah ini doa, wa alaikal jaba, ya, atasmu ijabah. Wa hadzal juhdu alaika tuklan, ini adalah usaha, ya, kemampuan, wa alaika tuklan, ya, dan kewajiban atasmu apa? Wa alaika tuklan, dan kepadamu bersandar. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma dzal habli syadid, ya Allah dengan talimu yang kuat, yang kokoh, wal amri rasyid, perkara yang benar. As'alukal amna, aku memohon keamanan, yaumal wa'id, di hari wa'id, yaitu yaumul qiyamah. Wal jannah yaumul khulud, aku memohon kepadamu surga, yaumul khulud, hari yang abadi, yaitu akhirat. Ma'al muqarrabina syuhud, bersama orang-orang yang dekat, asyuhud, yang menyaksikan kepadamu, ar-rukai sujud, ahli ruku, ahli sujud, al-mufina laka bil uhud, yang selalu memenuhi janji-janjinya. Innaka rahimun wadud, sungguhnya engkau rahim,
sangat mengasihi, wadud sangat menyayangi. Wa innaka taf'alu marid, dan sengkaunya taf'alu melakukan maturid apa yang kamu inginkan. Subhana man ta'attafa bil azzi, maha suci yang bersifatkan dengan apa? Kemuliaan. Wa qala bih, dan memenuhi dirinya dengan kemuliaan. Subhana man labisal majda wa takarrama bih, maha suci orang zat yang bersifat dengan apa? Al-majd, keagungan, wa takarrama bih, dan menganugerahkan dengannya. Subhana man la bagi tasbihu illallah, maha suci zat yang tidak pantas tasbih illallah kecuali kepadanya. Subhana dzil fadli wan ni'am, maha suci zat yang memiliki anugerah dan kenikmatan. Subhana dzil jud wal karam, yang memiliki pemberian dan kemuliaan. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in, maha suci yang segala sesuatu dilingkari dengan pengetahuannya. Allahumma ij'alni nura, Allahumma ij'alni nuran fi qalbi, ya Allah jadikanlah cahaya untukku dalam hatiku, cahaya dalam kuburanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam pandanganku, cahaya dalam rambutku, kulitku, dagingku, darahku, tulangku, dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, atas, bawah. Tambahkan untukku cahaya. Allah mazidni nura, wa'tini nura, berikan kepadaku cahaya, dan yang lain sebagainya. Nah, itu doa yang diajarkan untuk dibaca setelah apa? Rakaat tahiyat atau sunatul fajar. Semoga kita dapat mengamalkan sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan dari doa-doa yang kita panjatkan di dalamnya Allah anugerahkan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan kemuliaannya, dengan keistimewaannya, dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah karena disandingkan dengan para nabi, para rasul. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.